Oke, kita lanjut lagi materi 8 KPK dan FPB. KPK dan FPB. Nah, sebelum memasuki KPK dan FPB, kita harus tahu bilangan prima. Di materi 1 ada bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu pohon faktor. Pohon faktor ini intinya adalah memecah menjadi bilangan prima. Contoh nih, 12. 12 kan bukan prima. Kita cari, kita faktorisasi namanya. Bilangan-bilangan prima yang ada di sana. Ayo, pilih. Jadi kita bagi 2. Ini tidak kita pilih bilangan prima dari yang terkecil ya. Bilangan prima yang terkecil kan 2, jadi kita berangkat dari 2. 12 bagi 2, 6. Kita lihat 6 sudah termasuk prima bukan? Oh belum, berarti dibagi lagi. Dibagi lagi, pilih prima yang terkecil lagi 2. 6 bagi 2, 3. Contoh yang lain 15. Kita pakai 2. Nah, 15 dibagi 2 kan nggak bulat desimal. Jadi kita nggak pakai 2, kita naik ke berikutnya 3. Jadi kita berangkat ke 2 dulu, selama 2 masih bisa kita pakai 2, kalau enggak kita langsung ke 3. 15 bagi 3, 5. Kita lihat 5 sudah termasuk prima di sini, maka berhenti sudah. Di sini tadi juga 3 sudah termasuk prima, berhenti di sini, tidak perlu kita lanjutkan. Contoh lain lagi 25 atau 125. 125 sama 2 tidak bisa, sama 3 tidak bisa, 5 yang bisa, maka kita ke 5. 125 bagi 5 dapat 25. Kita bagi lagi, pakai 2, pakai 3 tidak bisa, kita pakai 5. Nah, jadi seperti itu pohon faktor. Nah, hal ini menjadi dasar dalam pengertian KPK dan FPB. KPK itu FPB dulu ya, biar enak. FPB itu yang sama pangkat terkecil. Maksudnya gimana? Nanti kita langsung soal pangkat kecil, terkecil ya. Kalau KPK sama pangkat besar, beda, masukkan semua. Langsung, misal nih dari pohon faktor ini ya, kita tahu 12 ini berarti faktornya primanya yang ada di 12 itu 2, 3. 15 prima yang ada di 15, 3 dan 5. 125, 5, 5, 5. 12 berarti faktorisasinya 2 kali 2 kali 3. Ini bisa kita singkat, 2 nya sebanyak 2 kali, 2 pangkat 2. 15 3 kali 5, 125, 5 pangkat 3. Oke, contoh nih, carilah KPK dan FPB 12 dan 15. Nah, kita lihat nih, langkah pertama kalian harus cari pohon faktornya ini. Kemudian dapatlah faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan 15 3 kali 5. Nah, oke. Contoh ini untuk nyari FPB. Lihat, FPB itu sama. Kalau ada yang sama, pangkat kecil. Gitu. Lihat kan, antara 12 sama 15 yang sama apa? Primanya 3 dan 3. Lah, pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, ya tulis saja 3. Gitu, nanti ini contoh yang lain ya. Misal 12 dan 24. Kita cari 24 dulu. 2, 12, 26, 23. 12 berarti 2 pangkat 3 kali 3. 24 nya ya. Untuk 12 kan sama ini tadi. 12 2 pangkat 2 kali 3. Nah, ini kita cari nih FPB yang sama. Nah, kalau di sini yang sama itu 2, primanya 2 ada, 3 ada.
Jadi yang sama ada 2, ini ada 2, ada 3. Kalau di contoh yang pertama ini hanya 3 saja yang sama. Lah kebetulan ini 3/1, ini 3/1, maka FBB-nya 3/1. Kalau ini kita lihat yang 2 dulu, yang pertama 2/3, yang kedua 2/2. Katanya kalau sama pangkatnya yang kecil mana pangkatnya? 2/2, jadi 2/2. Kemudian untuk yang 3 ini sama juga, sama-sama memiliki prima 3, tapi pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama ditulis. Jadi seperti itu untuk FBB. Kalau KPK yang sama pangkat terbesar. Nah ini yang sama 3, pangkatnya sama, ya tulis lagi. Kemudian yang beda masukkan. Nah yang beda siapa aja? 12 punya 2/2, gak ada temennya. 15 punya 5/1, gak ada temennya. Tulis semua. Inilah KPK-nya untuk kasus nomor yang pertama. Itu kasus yang kedua, KPK yang sama pangkat terbesar. Ini 2/2, ini 2/3. Maka kita pakai 2/3. Yang ini 3. Ada yang beda? Gak ada. Kalau ada yang beda tinggal masukkan seperti ini. Jadi seperti itu KPK FBB. Terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya, penjumlahan pengurangan bilangan pecahan. Oke, dalam proses operasi perhitungan bilangan pecahan, kita tahu pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, dalam proses penjumlahan pengurangan bilangan pecahan, aturan yang kita pakai di sini adalah penyebut harus sama, wajib. Jadi pertama yang perlu kita perhatikan, penyebut harus sama. Kalau tidak sama, disamakan dengan cara KPK atau dikalikan dan seterusnya. Nanti ada contoh-contohnya. Kemudian kalau sudah sama, yang dihitung pembilang saja. Yang dihitung pembilang saja. Jadi contoh ini nomor 1. Kita lihat penyebutnya, yang pecahan yang pertama 4, yang kedua 4. Jadi sama. Kalau sudah sama, dihitung pembilangnya saja. Jadi penyebutnya biarkan 4. Nah, pembilangnya saja 1 tambah 1, 2/4 atau setengah kalau disederhanakan. Dan yang kedua sudah sama nih, ini 5, ini 5, maka yang dihitung pembilangnya saja 3. Kemudian yang bawah sama 7, 4 kurangi 2, 2/7, jadi seperti itu. Nah untuk nomor 4 sudah 5, yang di sini penyebutnya 2, yang di sini 3, belum sama, maka harus kita samakan. Paling simpel adalah kita kalikan. Jadi kita pakai 2 kali 3, 6 berarti. Nah 2 ini menjadi 6. 2 ke 6 ini dikali berapa? Dikali 3. Karena bawah dikali 3, atas juga dikali 3. 1 kali 3, 3. Dan 3 ke sana, ke 6 dikali berapa? Dikali 2. Karena bawah dikali 2, atas juga dikali 2. 1 kali 2, 2. Nah kalau penyebutnya sudah sama, pakai aturan yang kedua, yang dihitung hanya pembilangnya saja. 3 tambah 2, 5/6. Jadi seperti itu. Kemudian terakhir nomor 5, 4 sama 5, kita langsung kalikan saja. 4 kali 5 itu 20. Nah 4 ke 20 dikali berapa? Dikali 5. Karena bawah dikali 5, atas juga dikali 5. 1 kali 5, 5. Kemudian yang bawah 5 ke 20 dikali berapa? 4. Karena bawah dikali 4, atas juga dikali 4. 1 kali 4, 4. Kalau sudah sama penyebutnya yang dihitung pembilangnya saja. 5 kurangi 4, 1. Misal contoh lain lagi, 2/4 dikurangi 1/5. Nah, kita pakai 20 ya. Nah 4 ke 20 dikali berapa? Kali 5. Maka atas juga dikali 5. 2 kali 5, 10. 5 ke 20 dikali berapa? 4. Karena bawah dikali 4, atas juga dikali 4. 1 kali 4, 4. Karena penyebutnya bersama, yang itu pembilangnya saja. 10 kurangi 4, 6. Tinggal disederhanakan, sama-sama bagi 2, 3/10. Seperti itulah kalau pecahannya banyak.
sama saja. Misalnya seperti ini, kalikan aja semua. 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. Nah, 2 kali ke 30 dikali berapa? Kali 15. Karena bawah dikali 15, atas juga dikali 15. 1 kali 15 15. Kemudian Anda ini 2 ya, kita ganti 2. Nah, 3 ke 30 dikali berapa? 10. Karena bawah kali 10, atas juga dikali 10. 2 kali 10 20. Kemudian 5 ke 30 kali 6. Karena bawah dikali 6, atas juga dikali 6. 1 kali 6 6. Karena penyebutnya sudah sama, maka yang dihitung atasnya. 15 tambah 20 35 kurangi 6 29. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, materi 4 perkalian pembagian bilangan bulat. Sebelum masuk dalam perhitungannya, kita perlu ingat di materi sebelumnya, kalau ada plus ketemu plus, min ketemu min, jadi kalau sama seperti itu dia akan berubah menjadi plus. Tapi ketika plus min plus bertemu berbeda tanda, maka dia akan jadi min. Ini menjadi dasar dalam perhitungan. Misalnya 3 dikali 4 min 3 dikali 4, 3 kali min 4 min 3 kali min 4. Nah, kemarin kita sudah memahami bahwasanya di bilangan bulat itu ada angka dan tanda. Angka dan tanda. Dan tanda itu selalu ada di kirinya angka. Kalau tidak tertulis berarti tanda itu plus. Tanda kemarin ada min, ada plus. Nah, kita lihat 3 ini karena tidak ada tanda di depannya atau di kirinya, maka dia bertanda positif. 4 juga positif. Nah, kalau seperti ini 3 memiliki tanda yang sudah sangat jelas di sini, berarti dia tandanya minus. 4 plus, 4 minus, 3 plus, gitu seterusnya. Nah, kita tinggal lihat dalam perkalian pembagian bilangan bulat, kita akan menghitung secara 2 kali ya teman-teman. Jadi yang kita kalikan atau kita bagi itu angkanya sendiri, tandanya sendiri. Nah, sekarang angkanya dulu. 3 dikali 4, 3 dikali 4 12. 3 dikali 4 12. Belum selesai, tapi kita lihat tandanya. Plus dikali plus, plus ketemu plus, hasilnya plus, plus. Tidak usah ditulis. Kemudian 3 kali 4 12. Minus dikali plus, minus dikali plus itu hasilnya minus. Minus. 3 dikali min 4. 3 kali 4 12. Plus kali minus, plus kali minus, minus. Kemudian min 3 kali min 4. Min 3 kali 4 12, minus kali minus, minus kali minus, plus. Tidak usah ditulis. Begitu juga jika pembagian. 3 dibagi 4, 3 dibagi min 4, min 3 dibagi min 4. Sama, 3 dibagi 4, lah plus bagi plus, plus. 3 dibagi min 4, plus kali minus, plus bagi minus, plus ketemu minus, hasilnya minus. Ini minus ketemu minus, plus. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Kita masuk di materi 3, kita latihan operasi penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Oke, bilangan bulat itu ada operasi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan. Nah, kali ini di materi 3 kita fokus di penjumlahan dan pengurangan. Sebelum kita latihan, kita harus tahu di bilangan bulat itu ada 2 unsur. Bilangan bulat itu ada 2 unsur. Saya kasih istilah sendiri ya. Ada tanda, ada angka. Jadi ketika ada angka min 5, min ini adalah tanda, 5 ini adalah angka. Oke teman-teman. Jadi tanda itu ada 2, ada min, ada plus. Sedangkan angka ya itu tadi.
Nah, dalam perhitungan penjumlahan dan pengurangan ada beberapa metode. Yang pertama, ketika plus itu menandakan artinya uang, minus utang. Ada juga metode pakai garis bilangan. Dalam kali ini kita akan fokus ke garis bilangan ya, karena nilai angkanya juga tidak banyak, karena ini memang materi dasar. Tapi sebelum ke sana, ini tadi contoh min 5. Kemudian ada angka 5. Nah, tandanya ini apa kalau tidak tertulis seperti ini? Kalau tidak tertulis seperti ini, artinya 5 ini memiliki tanda plus tapi tidak tertulis. Contohnya di nomor 1, 3. 3 tidak ada tanda. Tanda itu posisinya selalu di kirinya angka. Jadi ini satu paket ya. Satu paket tanda angka. Jadi 3 memiliki tanda yaitu plus, 5 memiliki tanda yaitu plus. 3 plus, 5 min. 3 min, 5 plus. 3 min, 5 min. 3 min. Nah, untuk kasus nomor 5 ini ada dua tanda. 5 ini tandanya di kirinya dia itu ada dua, yaitu min ada plus. Kalau ada dua tanda bersamaan, maka kita pakai ini. Kalau plus ketemu plus, min ketemu min, maka ini nanti jadinya plus. Tapi kalau beda tanda, ini nanti jadinya min. Jadi contohnya ini plus sama min. Plus sama min jadinya min. Jadi untuk nomor 5 ini bisa kita ganti soalnya menjadi ini. Kenapa kalau jadi min? Karena plus ketemu min itu hasilnya jadi min. Jadi nomor 4 dan nomor 5 ini nanti jawabannya sama. Oke, paham ya? Kita coba kerjakan. 3 plus 5. Nah, ini gampang ini SD. 3 ditambah 5, 8. Kalau kita pakai garis bilangan, 3 di materi sebelumnya ya, plus 5. Plus itu artinya gerakannya ke kanan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya jawabannya 8. 3 min 5. Saya hapus dulu sebelah sini. Nomor 2, 3 kita tulis dulu. Karena 5 ini negatif, ingat tadi plus itu artinya ke kanan, kalau negatif ke kiri. Berarti ke kiri sejauh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat habis 3, 2, 1, 0, min 1, min 2. Oh, ini jawabannya min 2. Min 3 plus 5. Min 3 plus 5. Plus berarti arahnya ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Gitu. Sekarang untuk nomor 4 ataupun 5 kan sama tadi. Kita bikin min 3. Karena min 5 berarti ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Sehingga ini nilainya min 8, ini juga min 8. Ini untuk metode garis bilangan. Jadi metode garis bilangan kalau tandanya plus, maka ini nanti ke kanan. Kalau tandanya negatif, ke kiri. Seperti itu. Lalu kalau metode utang dan uang, metodenya utang dan uang, maka kita harus mikir 3 ini tadi tandanya plus. Plus itu berarti uang. Jadi punya uang 3, 5 ini plus uang juga. Jadi punya uang 3, terus punya uang lagi 5. Berarti sekarang punya uang berapa? 8. Sekarang nomor 2, punya uang 3, punya utang 5. 5 ini kan tandanya negatif, berarti utang. Punya uang 3, punya utang 5. Maka kalau ini digabung, sisa utang berapa? 2. Yang nomor 3, punya utang 3, punya uang 5. Kalau digabung, utangnya lunas dan punya uang sebesar 2. Yang 4, punya utang 3, punya utang lagi 5. Maka total kalau ini digabung, punya utang sebesar 8. Jadi kurang lebih seperti itu.
Oke, masuk materi 2, membandingkan bilangan bulat. Inti dari materinya adalah kita harus tahu bilangan bulat. Di materi sebelumnya, materi 1 itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 100 dan seterusnya. Ini min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Inti dari materi 2 ini adalah semakin ke kanan itu makin besar. Logis ya? Jadi min 1, 0, 1, jadi makin ke kanan makin besar, ke kiri makin kecil. Gitu aja. Jadi ketika ada pertanyaan nih, antara min 2 dan 2 itu besaran siapa? Betul, besaran 2. Kemudian ada min 3, 4, 5, 7 dan min 2, 1, 5, 6 besaran siapa? Betul, besaran ini kan. Min 1, lihat ini paling contoh kecilnya. Min 2 sama min 1 besaran siapa? Besaran min 1, karena posisi min 1 di kanannya min 2 sama. Min 2156 posisinya di kanannya min 3457. Min 2156 di sini min 3457, ini 0. Jadi seperti itu. Jadi pernah di tahun berapa itu ada soal TIU yang soalnya seperti ini. Min 5, 6, 7, 8, 9 dan min 4 A 6, 7, 8, 9. Kemudian ada pertanyaan nih, berapakah A sehingga puluhan ribu ini itu bernilai lebih besar daripada ini? Berapakah nilai A? Nah, kita lihat A, kalau saya isi 1, berarti ini nanti jadinya 1, 6, 7, 8, 9, betul? Lebih besar dari ini? Betul. Kalau A saya isi min 1 berarti jadinya min 1, 6, 7, 8, 9. Apakah masih lebih besar dari ini? Betul. Sekarang min 2 masih besar. Maka A biar lebih besar dari min 5, maka A itu nilainya adalah harus lebih dari min 5, yaitu min 4, min 3, min 2, min 1 dan seterusnya. Sehingga A itu akan menyebabkan nilai ini menjadi lebih besar daripada ini. Oke, kita masuk ke materi 1 macam bilangan. Pertama, ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini semua bilangan yang pernah kita tahu. 1, 2, 3, 100, 1000, 1 juta, 1 miliar dan seterusnya. Bahkan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 1 juta dan seterusnya. Ini adalah contoh dari bilangan bulat. Dan yang kedua, bilangan ganjil. Kita tahu bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah. Bilangan cacah ini sama seperti bilangan bulat, tapi tidak ada negatif. Jadi berangkat dari 0 sampai positif. Jadi bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau bilangan asli itu tanpa 0. Kalau cacah dari 0, kalau bilangan asli dari 1. Kadang-kadang di soal TIU itu ada jebakan seperti ini, ada soal himpunan. Berikut himpunan suatu bilangan A termasuk bilangan asli. Nah, karena kita tidak tahu bilangan asli contohnya apa, itu biasanya mempersulit kita. Makanya kita perlu materi pertama ini, yaitu tentang macam bilangan. Kemudian yang tidak kalah penting yang sering kita lupa adalah bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Nah, dia mirip-mirip seperti ganjil tapi bukan ganjil. Contoh 2 ini genap kan? 2 itu hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 2 dirinya sendiri. Kemudian 3
bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 3. 4 bisa nggak 4? 4 itu bisa dibagi 1. 4 dibagi 1 4. 4 dibagi 2 2. 4 dibagi 4 1. Jadi dia bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Ini yang menyebabkan 4 ini bukan prima. Sedangkan 3 ini hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. 2 dibagi 1 dan dirinya sendiri. Terus 5 bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. 6 tidak bisa. 6 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6. Bukan. 7 bisa. 9 tidak bisa dibagi 1, dibagi 3, dibagi 9. Tidak bisa. 11. Begitu seterusnya. Oke.